Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ardiko Ramos. Informasi terbaru kali ini tentang skema untuk kenaikan gaji berkala P3K. Dan saya ucapkan terima kasih pada sahabat-sahabat yang sudah berkomentar di video terbarunya tadi malam ya sahabat-sahabat. Ada masukan bahwasanya untuk penjelasannya kurang pelan ya, ataupun terlalu cepat. Jadi mohon maaf dan saya terima kasih sekali atas kehadiran dari sahabat-sahabat ini. Berikut untuk ulasan lengkap informasi pada malam hari ini. Permenpan RB 7 tahun 2023 tentang kenaikan gaji berkala dan istimewa bagi P3K lengkap. Informasi ini memang sengaja saya kutip dari JPNN terkait dengan pernyataan maupun surat yang dikeluarkan oleh Menpan RB tentang kenaikan gaji berkala bahkan gaji berkala istimewa bagi P3K. Hal ini memang tertuang pada Permenpan RB regulasi terbaru yaitu nomor 7 tahun 2023 yang diteken tanggal 7 dan diundangkan tanggal 18 Juli. Setiap instansi pun wajib memberlakukan sebagaimana amanat Permenpan RB 7 2023 pasal 7 serta pasal 8 untuk mengetahui lebih lengkap apa saja yang diatur dalam regulasi tersebut pada laman ataupun pada surat resminya akan kita bagikan. Berikut ini untuk suratnya sahabat-sahabat. Ini langsung untuk mekanisme ataupun contoh penghitungan kenaikan gaji berkala. Jadi untuk sahabat-sahabat yang menonton video ini, tujuan video ini adalah untuk memperjelas bahwasanya di video sebelumnya memang ada 3 jenis P3K yang belum bisa mengalami kenaikan gaji berkala. Yang pertama memang yang TMT-nya belum memenuhi syarat atau MKG-nya belum 2 tahun. Yang pertama itu. Yang kedua bagi teman-teman yang nilai predikat kinerjanya di bawah baik ya atau cukup, itu belum bisa. Bahkan kalau yang tahun 2021 itu cukup, 2022 baik juga belum bisa mendapatkan ini. Dan yang ketiga adalah bagi sahabat-sahabat yang kemungkinan besar karena untuk masa perjanjian kerjanya 2 tahun atau di bawah 2 tahun. Terkait dengan mekanismenya adalah kasus pertama atau contoh 1. Di sini sahabat-sahabat mempunyai masa kerja 4 tahun, TMT SK pengangkatan per 1 Mei 2021. Sedangkan nanti akan mendapatkan predikat kinerja yaitu sangat baik dan baik di 2021-2022. Maka TMT kenaikan gajinya adalah 1 Mei 2023 sahabat-sahabat. Jadi 2 tahun setelah TMT. Jadi TMT kita misalkan 1 Mei 2021 maka ditambah 2 tahun TMT kenaikan gajinya berkala menjadi 1 Mei 2023 dengan gaji itu berada di tabel kedua yaitu di tabel 3.059.800. Ini nanti tabelnya di sini sahabat-sahabat. Ini nanti teman-teman ada di golongan 9 ya, yang dipakai adalah golongan 9 karena teman-teman MKG-nya itu 2 tahun. Jadi nanti kalau Mas 2 tahun 3.059, setelah 4 tahun nanti 3.156. Jadi seandainya teman-teman hari ini yang diangkat adalah di tahun 2022 misalkan seperti admin sendiri, misalkan admin sendiri TMT per tanggal 8 April 2022, maka akan mendapatkan gaji berkala 2 tahunan itu di MKG 2 tahun pada tanggal 18 April tahun 2024. Seperti itu ya sahabat-sahabat. Selanjutnya untuk contoh kedua. Contoh kedua juga sama, 10 April 2021 TMT-nya. Namun masa perjanjian 4 tahun, TMT SK pengangkatan 10 April 2021. TMT kenaikan gaji berkala 10 April 2023. Tanggal berlakunya gaji berkala 1 Mei 2021. Jadi yang perlu digarisbawahi sahabat-sahabat, selain penambahan 2 tahun dari TMT SK juga dihitung per tanggal awal ya sahabat-sahabat. Jadi tanggal 1 misalkan ini 10 April pun nanti menjadi 1 Mei ya, bahkan seperti itu. Setelah tadi contoh pertama seperti admin sendiri 18 April maka akan menjadi 1 Mei 2024 ya sahabat-sahabat. Selanjutnya di contoh ketiga, TMT SK 1 April 2021, TMT 1 April karena ini cukup ya sahabat-sahabat, cukup, maka akan berbunyi BPK yang bersangkutan belum dapat diberikan kenaikan gaji
berkalanya sampai yang bersangkutan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini. Jadi minimal baik ya, jadi tidak hanya cukup. Contoh keempat, apabila PPK pada contoh 3 memiliki predikat kinerja tahun 2023 baik, maka PPK yang bersangkutan memenuhi syarat untuk dapat diberikan kenaikan gaji berkala sebagai berikut. Gulungan 9 TMT kenaikan gaji 1 April 2024 MKG 2 gaji 3.059.800 tanggal berlakunya gaji berkala 1 April 2024. Di contoh kedua tadi 10 April 2021 TMT kenaikannya 10 April, tanggal berlakunya gaji 1 Mei. Itu bisa dibuat seperti itu, dan ini untuk tanggal berlakunya gaji dengan TMT kenaikan gaji sama, yaitu 1 April. Jadi untuk contoh-contoh ini ya sahabat-sahabat, karena memang ada beberapa contoh yang memang sedikit membingungkan ya untuk sahabat-sahabat. Bahkan admin sendiri sebelumnya juga bingung. Ini yang menjadi dasarnya apa? 1 Mei, 1 Mei, 1 Mei. Sedangkan yang 10 April, 10 April menjadi 1 Mei. Contoh ketiga, karena ada delay atau nilainya hanya cukup, maka terdelay 1 tahun. Dan akhirnya untuk contoh keempat ini 1 April 2024 seperti ini, 1 April 2021, maka ditambah 3 tahun 1 April 2024, dan tanggal berlakunya gaji juga 1 April 2024. Selanjutnya untuk teman-teman yang 1 April 2021 masa perjanjian sudah 2 tahun, ini juga bisa mendapatkan gaji berkala, dan untuk gaji berkalanya per 1 April 2023 karena masa perjanjian sudah berakhir. Jadi PPK yang bersangkutan belum memenuhi syarat untuk dapat diberikan kenaikan gaji berkala pada 1 April 2023 karena masa perjanjian kerja sudah berakhir. Jadi yang bermasa kerja 2 tahun atau kurang itu tidak bisa ada kenaikan karena ini ya sahabat-sahabat untuk contoh 5. Dan selanjutnya untuk contoh 6. Contoh 6 ini TMT SK pengangkatan presiden 1 April. Ini untuk kementerian ya sahabat-sahabat, atau yang pusat, pelantikan 27, masa kerja 4 tahun. Maka syarat untuk dapat diberikan kenaikan gaji berkala sebagai berikut. TMT kenaikan gaji berkala 27 sesuai dengan pelantikan ya. Tanggal berlakunya gaji 1 Mei 2023. Jadi dalam tanda kutip dari peraturan ini, untuk tanggal berlakunya gaji memang sesuai dengan pengangkatan. Jadi misalkan dari provinsi atau dari kabupaten, daerah, ataupun dari pusat, itu ada penghitungannya sendiri-sendiri ya sahabat-sahabat. Bisa menggunakan contoh 1, 2, 3, 4, 5 maupun 6. Selanjutnya untuk contoh format keputusan PYB tentang kenaikan gaji, ini tidak perlu kita bahas ya sahabat-sahabat. Jadi kesimpulan pada video kali ini terkait dengan TMT SK, itu bisa TMT SK itu nanti ditambah 2 tahun untuk menghitung TMT kenaikan gaji berkala, atau bisa jadi yang menjadi dasarnya nanti TMT untuk pelantikan juga bisa. Namun untuk tanggal berlakunya gaji itu di tanggal awal atau tanggal 1 ya sahabat-sahabat. Jadi yang mau digaris bawahi ini 27 April menjadi tanggal 1 Mei ya, kita cek. Dan yang ini 1 April menjadi tetap 1 April, sedangkan yang 10 April itu menjadi 1 Mei, yang 1 Mei tetap 1 Mei. Jadi untuk tanggal berlakunya gaji adalah di tanggal awal atau tanggal 1 bulan berikutnya ya sahabat-sahabat, ataupun bisa saja sama dengan TMT maupun bisa selisih 1 bulan berikutnya. Begitu kira-kira untuk sahabat-sahabat, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat, dan jika masih ada yang membingungkan maupun masih ada yang perlu diketahui lagi kurang jelas, silahkan berkomentar di bawah video ini. Ada kurangnya mohon maaf, wallahul muwaffiq lam thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.